Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada satu kisah yang jarang dibicarakan dengan suara lantang. Kisah tentang seorang gadis desa biasa yang hidupnya berubah bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Ini bukan cerita fiksi, bukan juga cerita yang dibuat-buat untuk menarik simpati. Ini adalah kisah nyata yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita, tapi sering ditutup mata oleh banyak orang. Sebuah cerita tentang pengorbanan, tentang utang, tentang keluarga, dan tentang seorang anak perempuan yang dipaksa tumbuh terlalu cepat. Jika kamu merasa hidupmu berat, atau pernah merasa tidak didengar, mungkin cerita ini akan terasa dekat di hati. Inilah kisah nyata gadis desa. Namaku Sari. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil yang mungkin namanya tidak akan pernah muncul di peta. Desa yang jalannya masih tanah merah, kalau hujan berubah jadi lumpur licin, dan kalau kemarau debunya berterbangan kemana-mana. Disinilah aku tumbuh, di rumah kayu sederhana, dengan dinding yang mulai lapuk dimakan usia. Atap sengnya sering bocor kalau hujan deras, dan suara tetesan air yang jatuh ke ember sudah jadi musik pengantar tidur sejak aku kecil. Aku hanyalah anak desa biasa, tidak pintar-pintar amat, tapi juga bukan anak yang malas. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, aku sudah bangun, membantu ibu menimba air dari sumur, menyapu halaman, lalu menyiapkan sarapan seadanya. Kadang hanya nasi dan sambal, kadang nasi dengan ikan asin, dan kalau sedang beruntung, ada sayur bayam hasil kebun kecil di samping rumah. Ayahku seorang petani. Setiap hari ia berangkat ke sawah, membawa cangkul dan bekal nasi bungkus dari ibu. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan wajahnya penuh garis-garis lelah. Tapi ayah jarang mengeluh. Baginya, selama bisa memberi makan keluarga, itu sudah cukup. Aku sering melihat punggung ayah dari kejauhan saat ia berjalan menuju sawah. Entah kenapa, pemandangan itu selalu membuat dadaku terasa sesak, seperti ada perasaan takut kehilangan yang tidak bisa kujelaskan. Ibuku, perempuan yang sabar, tangannya kasar karena terlalu sering mencuci dan memasak. Senyumnya hangat, tapi matanya sering menyimpan kesedihan. Aku sering mendapati ibu melamun di dapur, menatap kosong keluar jendela, seolah pikirannya melayang jauh, entah kemana. Kalau aku bertanya, ibu selalu menjawab, "Nggak apa-apa nak, ibu cuma capek." Aku percaya, karena sebagai anak, aku belum mengerti bahwa orang dewasa sering menyembunyikan luka mereka sendiri. Aku masih sekolah waktu itu. Setiap pagi berjalan kaki cukup jauh bersama teman-teman. Sepatuku sudah mulai tipis di bagian tumit, tapi aku tetap memakainya. Aku senang sekolah, bukan karena pelajarannya mudah, tapi karena di sana aku merasa hidupku punya harapan. Aku ingin suatu hari bisa bekerja, punya penghasilan sendiri, dan membantu orang tuaku agar tidak terus hidup susah seperti ini. Di desa kami, mimpi sering dianggap terlalu tinggi. Banyak orang bilang, anak desa mah cukup sampai segini saja. Tapi aku diam-diam punya mimpi besar.
Walau aku tak pernah berani mengucapkannya dengan lantang. Hari-hariku berjalan biasa saja. Bangun pagi, sekolah, membantu orang tua, lalu tidur saat malam tiba. Tak ada yang istimewa. Sampai suatu hari, aku mulai merasakan perubahan kecil di rumah kami. Ayah pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya sering murung. Ia jarang bicara, bahkan jarang menatap mataku. Kalau ibu bertanya, ayah hanya menjawab singkat, seolah tak ingin membahas apapun. Malam-malam di rumah kami juga terasa berbeda. Suasana yang dulu hangat, perlahan berubah jadi sunyi. Kadang aku terbangun karena mendengar suara ibu menangis pelan. Aku pura-pura tidur, karena aku tahu kalau aku bangun dan bertanya, ibu hanya akan mengusap kepalaku dan bilang semuanya baik-baik saja. Tapi tidak, aku tahu semuanya tidak baik-baik saja. Aku mulai merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang besar. Tapi aku belum tahu apa. Setiap kali ayah dan ibu berbicara berdua, mereka langsung berhenti saat aku datang. Tatapan mereka berubah canggung, seolah aku tidak boleh tahu apapun. Suatu sore, saat aku pulang sekolah, aku melihat ayah duduk sendirian di teras, tangannya memegang rokok yang sudah habis, tapi ia tidak menyadarinya. Pandangannya kosong. Aku duduk di sampingnya dan memanggil pelan, "Ya." Ayah terkejut. Ia tersenyum, tapi senyumnya terasa dipaksakan. "Udah pulang, Ri?" Aku mengangguk, ingin bertanya banyak hal, tapi entah kenapa lidahku keluh. Ada perasaan takut yang aneh. Hari demi hari berlalu, dan perasaan itu makin kuat. Aku sering merasa dadaku sesak tanpa sebab. Tidurku tidak nyenyak. Mimpi-mimpi buruk datang silih berganti. Dalam mimpi itu, aku sering berlari, tapi kakiku seperti terikat. Aku berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini yang disebut firasat buruk? Suatu malam, hujan turun deras. Angin kencang membuat dinding rumah berderit. Aku sedang berbaring di kamar saat mendengar suara ayah dan ibu dari dapur. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Ada nada tegang, ada nada putus asa. Aku menahan napas, takut ketahuan menguping. Tapi kakiku tak sanggup melangkah menjauh. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Ayah terdengar lelah, ibu terdengar menangis. Aku tidak sepenuhnya mengerti apa yang mereka bicarakan, tapi aku mendengar satu hal yang membuat tubuhku membeku. Namaku disebut. Saat itu, jantungku berdegup kencang. Telingaku berdenging. Aku tidak berani bergerak. Kata-kata mereka seperti potongan-potongan yang tidak utuh, tapi cukup untuk membuatku takut. Aku ingin masuk dan bertanya, tapi kakiku terasa lemas. Aku kembali ke kamar dan duduk di ranjang, memeluk lutut. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menatap atap rumah yang gelap, mendengar suara hujan yang terus turun, dan bertanya dalam hati, kenapa hidup terasa begitu berat? Padahal aku hanya anak desa biasa. Aku tidak pernah meminta hidup mewah. Aku hanya ingin hidup tenang, sekolah, dan melihat orang tuaku tersenyum. Tapi entah kenapa,
Semua itu terasa semakin jauh. Pagi datang dengan langit yang masih mendung. Ayah sudah pergi ke sawah lebih awal. Ibu menyiapkan sarapan sambil diam. Tak ada obrolan, tak ada senyum. Aku makan dengan perasaan hampa. Saat aku berangkat sekolah, ibu memelukku lebih lama dari biasanya. Tangannya gemetar. Aku ingin bertanya kenapa, tapi lagi-lagi aku memilih diam. Di jalan, langkah kakiku terasa berat. Aku melihat sawah, pohon, dan rumah-rumah desa seperti biasa. Tapi semuanya terasa berbeda. Seolah desa yang selama ini menjadi rumahku, kini berubah menjadi tempat yang asing. Aku tidak tahu bahwa ini adalah awal dari cerita panjang yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku hanya tahu satu hal saat itu. Aku hanyalah gadis desa biasa yang sebentar lagi akan dipaksa menghadapi kenyataan yang terlalu besar untuk usiaku. Dan aku sama sekali belum siap.